Shalom, selamat malam para pendengar setia Senandika Gembala GKO yang Tuhan Yesus kasihi. Lompatan yang distimulasi. Saya mempunyai adik laki-laki yang bernama Meki atau kami panggil Bapak Meki. Dia berdomisili di kota Kupang, NTT. Ia adalah seorang supir handal yang sudah sangat berpengalaman dalam mengendarai segala jenis kendaraan, mulai dari kendaraan kecil hingga kendaraan besar atau alat berat yang dioperasikan di perusahaan tambang di tempat dia bekerja. Selain itu, dia juga seorang mekanik atau montir semua jenis kendaraan, termasuk alat berat di atas. Pada satu kesempatan, Bapak Meki ada mengikuti satu acara pelatihan di Jawa, dan kami menjemputnya di kota Cirebon. Pada saat sedang mengobrol, saya bertanya kepadanya, apakah dia berani mengendarai mobil di jalan tol di Pulau Jawa? Serentak dia menjawab bahwa dia tidak berani karena banyak faktor, terutama keramaian dengan banyaknya kendaraan. Sebenarnya dia sudah sangat berpengalaman mengendarai mobil. Hanya saja ia belum pernah berkendara di Pulau Jawa, baik di jalan raya bukan tol maupun terkhusus di jalan tol. Pada saat kami berkendara pulang ke Jakarta, saya yang menyetir. Beberapa saat setelah memasuki jalan tol di kota Brebes, saya menepi masuk ke area parkir atau rest area dengan alasan hendak ke toilet untuk buang air. Padahal hal itu hanya satu alasan untuk kemudian menyerahkan mobil agar dikendarakan oleh adik saya. Dengan beralasan bahwa saya kurang fit tubuhnya, saya kemudian meminta kepada adik saya untuk menjadi supir menggantikan saya. Pada awalnya adik saya menolak dan tidak mau, tetapi dikarenakan kami mengejar waktu dan saya sendiri berusaha meyakinkan dia bahwa dia pasti bisa, maka pada akhirnya dia pun bersedia. Kendaraan meluncur dari rest area dan segera masuk ke jalur tol yang sangat padat dengan segala jenis kendaraan. Pada awalnya dia canggung dan sangat berhati-hati, serta berkendara di jalur kiri atau jalur lambat dan membawakan mobil dengan kecepatan yang sangat lambat. Tetapi dengan petunjuk dan arahan dari saya, maka setelah berkendara beberapa menit, ternyata dia sudah mulai bisa beradaptasi dengan situasi ramai di jalan tol. Ia berani masuk ke jalur tengah maupun jalur cepat, sehingga tanpa terasa kendaraan yang dikemudikannya maju beratus kilometer. Pada akhirnya tiba dengan selamat di tujuan kami, yakni di kota Jakarta. Namun di tengah jalan
saya mengaku kepadanya bahwa sebenarnya keadaan saya baik-baik saja dan sedang tidak terganggu kesehatannya. Saya hanya menginginkan adik saya tahu bahwa dia bisa, dan hanya ketakutanlah yang membuat dia menjadi tidak berani. Tidak lupa, adik saya juga berterima kasih bahwa oleh arahan dan bimbingan saya, ia telah merasakan bagaimana mengendarai kendaraan di jalan tol di Pulau Jawa maupun di jalan biasa di dalam kota. Satu kesempatan yang mungkin saja tidak akan pernah dirasakannya di waktu-waktu yang lain setelah ia kembali pulang ke NTT pada waktu itu. Saudaraku, talenta atau karisma atau kemampuan yang ada pada diri setiap orang sebenarnya dapat dipergunakan kapan saja dan di mana saja sesuai keadaan dan tuntutan. Namun terkadang situasi dan kondisi di sekitar kita membuat kita merasa takut atau tidak berani untuk bergerak maju selangkah, sehingga kita tidak dapat merasakan hal-hal indah yang seharusnya kita bisa merasakannya. Dalam situasi seperti ini, kita membutuhkan kehadiran orang lain untuk mendorong dan memberi support kepada kita, serta membimbing, memberi tutorial agar segenap talenta kemampuan diri dapat berstimulasi dengan semestinya untuk melompat maju. Firman Tuhan di dalam Galatia pasal 6 ayat 2 berkata, "Bertolong-tolonglah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus." Saya Pendeta Yohanes Ishak Latu Papua dalam Senandika Gembala GKO. Selamat malam.